Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang. Semua dipenuhi segala kebutuhannya oleh Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berjumpa kembali dalam pengajaran firman iman kali ini dari Amsal pasal 12 ayat 18. Firman Tuhan berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Di dalam bahasa Inggris, firman Tuhan ini berkata demikian. There is that speaketh like the piercing of a sword, but the tongue of the wise is health. Sekali lagi, the tongue of the wise is health. Lidah orang bijak adalah kesehatan. Lidah orang bijak adalah kesehatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pengajaran firman iman sebelumnya, kita telah belajar bahwa Yesus mengatakan dalam Markus 11 ayat 23 bahwa kita akan mendapatkan apapun yang kita ucapkan. Dan dalam Matius 12 ayat 37, Yesus juga mengatakan bahwa perkataan kita menentukan apakah kita mendapatkan hukuman atau pembenaran, kebaikan atau hal yang buruk, berkat atau kutuk. Perkataan menyembuhkan atau membuat sakit, perkataan meruntuhkan atau membangun, perkataan mendatangkan hal yang baik atau buruk bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat Amsal 12 ayat 18 di atas, kita melihat bahwa firman Tuhan mengajarkan bahwa ada kesehatan dan kesembuhan di lidah kita. Yesus berkata, kita akan mendapatkan apapun yang kita ucapkan. Dan firman ini berkata, kesembuhan, kesehatan ada di lidah kita. Jadi, ucapan kita akan mendatangkan entah kesehatan atau sebaliknya bagi kita. Secara ringkas sebelumnya, saya sempat menyampaikan bahwa perkataan kita itu terbentuk dari apa yang kita pikirkan, yang kita renungkan, mungkin datang dari apa yang kita baca atau kita pelajari, dan kemudian itu membentuk di dalam diri kita suatu keyakinan, suatu kepercayaan yang kemudian keluar dari ucapan kita, dalam ucapan kita. Dengan kata lain, pikiran atau keyakinan kita akan membentuk ucapan-ucapan yang keluar dari lidah kita. Nah, ingat tadi firman Tuhan berkata, lidah orang bijak adalah kesehatan. Lidah orang bijak adalah kesehatan, orang bijak. Dengan kata lain, ada hubungannya dengan apa yang ada dalam pikiran dan keyakinan kita. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita tidak dapat mendapatkan hasil yang berbeda dari dunia selama kita berpikir dan berkata-kata seperti dunia juga. Firman Tuhan ini berkata bahwa pembaharuan itu perlu terjadi pada pikiran kita sebelum perubahan terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, pikiran kita diperbaharui sehingga kemudian perubahan terjadi dalam hidup kita. Ingat, apa yang terbentuk dalam pikiran kita, menjadi keyakinan kita, keluar dalam ucapan kita, dan Yesus berkata, engkau akan mendapatkan apapun yang engkau ucapkan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, jadi sebelum ada perubahan perilaku, perubahan situasi, perubahan keadaan ekonomi, perubahan situasi rumah tangga, perubahan apapun juga, harus terjadi perubahan pikiran terlebih dahulu. Pembaharuan pikiran. Dengan apa? Pikiran kita diperbaharui. Dengan firman Tuhan. Ayat ini pada dasarnya mengatakan kepada kita bahwa pikiran kita perlu diperbaharui sehingga kita berpikir seperti Tuhan berpikir. Dan sebagaimana Tuhan berpikir, yaitu yang firman Tuhan nyatakan, kita berkata-kata kemudian. Kita tidak lagi berpikir, kita tidak lagi berkata-kata, seperti dunia berpikir dan berkata-kata. Mazmur pasal 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dengan kata lain, pikirannya, tindakannya tidak mengikuti dunia ini. Berbahagialah, bahasa Inggrisnya berkata, blessed are, diberkatilah orang-orang yang tidak berpikir, bertindak, berkata-kata, berjalan menurut pikiran, tindakan orang dunia ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Pikirannya tidak seperti pikiran dunia. Apakah kita menyadari bahwa pikiran kita, seluruh dunia ini, itu sudah diprogram untuk berpikir secara negatif? Iblis sudah menanamkan hal-hal negatif yang membentuk pikiran kita, membentuk pikiran seluruh dunia, sehingga kita berpikir secara negatif. Kita memandang sesuatu, melihat sesuatu dari sudut pandang dunia ini yang negatif. Kita melihat bahwa perkataan-perkataan kita juga menjadi seperti itu, menjadi negatif. Coba perhatikan, misalnya, orang berkata, saya ketakutan setengah mati, atau saya berjuang mati-matian, atau saya lebih baik mati daripada mati. Negatif. Hal-hal yang negatif. Itu sudah terprogram, membentuk pikiran kita. Pikiran ketakutan, pikiran kekalahan, pikiran sakit penyakit, pikiran kematian.
Itu berpikir seperti dunia, pikiran kegagalan. Kalau kita berpikir seperti itu, kita berpikir persis seperti dunia berpikir. Pikiran kita harus diperbaharui, sehingga kita berpikir seperti Tuhan berpikir. Sehingga pikiran kita sejalan dengan firman Tuhan. Kita berpikir seperti Tuhan berpikir, dan akhirnya itu akan membuat kita berkata-kata seperti Tuhan berkata-kata. Ketika Tuhan melihat gelap, Tuhan tidak berkata, "Wow, gelap banget." No, Tuhan berkata, "Jadilah terang." Ketika bumi belum berbentuk dan kosong, Tuhan berkata, "Jadilah cakrawala, jadilah benda-benda penerang langit." Tuhan selalu berkata-kata dengan iman dan mengucapkan apa yang Dia mau, bukan apa yang kelihatan. Jangan berbicara seperti dunia. Kalau kita berpikir seperti dunia, kita akan berbicara seperti dunia. Jangan berkata-kata seperti dunia, berbicara ketakutan, berbicara, "Saya takut kalau-kalau, saya takut jangan-jangan." Ini semua pikiran dunia, ini semua perkataan dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada godaan untuk takut. Kalau kita digoda untuk takut, bicaralah. Ingat bahwa firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata bahwa ketakutan itu adalah roh. Maka katakan kepada ketakutan, "Ketakutan, saya melawan engkau di dalam nama Yesus. Saya menolak untuk takut." Atau kalau kebimbangan yang mencoba untuk menggoda Anda menjadi bimbang, ragu, cemas, katakan kepada kebimbangan, "Kebimbangan, aku melawan engkau di dalam nama Yesus. Aku menolak untuk bimbang." Seperti semua orang lain, godaan untuk khawatir dan takut pasti datang. Tapi kita perlu diingatkan kembali kepada apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 28 ayat 20, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa. Sampai kapan? Akhir zaman. Roma pasal 8 ayat 31 berkata, "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Kalau Allah, if God is for us, who can be against us? Kalau Allah bagi kita, di pihak kita, berpihak pada kita, siapa yang bisa melawan kita? 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Kalau Allah di pihak kita, menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman, dan Dia yang terlebih besar itu ada di dalam kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Apapun yang dilakukan iblis tidak akan bisa membuat perbedaan sebab Allah di pihak kita. Siapa yang bisa melawan Dia? Dia bekerja bagi kita, mendatangkan kebaikan dalam keadaan apapun bagi kita. Allah bekerja bagi kita. Firman Tuhan tadi berkata, siapa yang bisa melawan kita? Allah yang berperang bagi kita. Kita dapat berkata kepada situasi apapun, "Saya akan mengatasi kamu." Di dalam nama Yesus, kalaupun saya tidak mengatasi kamu, saya akan memutari kamu. Kalaupun tidak memutari kamu, saya akan berjalan menerobos kamu. Sebab Dia yang terlebih besar itu ada di dalam diri saya. Dan Dia ada di pihak saya. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Dia yang terlebih besar ada di dalam kita. Roh yang terlebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini ada di dalam kita. Dia menyertai kita senantiasa. Siapa yang ada di dalam dunia? Iblis. 2 Korintus 4 ayat 4 berkata bahwa iblis adalah penguasa dunia ini. Tetapi roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Dengan kata lain, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari iblis, si penguasa dunia ini. Roh yang ada di dalam kamu mengatasi sang penguasa dunia. Roh yang ada di dalam kamu membuat Anda ada di atas sang penguasa dunia, yaitu iblis. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, apalagi yang ada dalam dunia? Dosa. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Dia yang terlebih besar daripada dunia ini, daripada roh yang ada dalam dunia ini, itu ada di dalam kita. Dia telah menaklukkan dosa dan menyelesaikan dosa, dan Dia lebih besar dari kuasa dosa. Itu sebabnya Ibrani pasal 9 ayat 26 berkata, dosa sudah ditaklukkan oleh Dia yang terlebih besar yang ada di dalam diri kita. Apalagi yang ada dalam dunia? Sakit penyakit. Penyakit ada di dalam dunia. Penyakit tidak berasal dari Tuhan. Penyakit tidak ada di sorga. Di sorga tidak ada sakit penyakit. Di sorga tidak pernah ada sakit penyakit. Dan tidak akan pernah ada sakit penyakit di sorga. Dan Yesus berkata, untuk kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan Yesus berjalan keliling, berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Semua orang disembuhkan oleh Yesus. Dan Yesus berkata, supaya kehendak Bapa terjadi di bumi seperti di sorga. Jadi di sorga tidak ada sakit penyakit. Dan Allah mau bahwa kita juga mengalami hidup yang seperti itu. Di bumi seperti di sorga. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Dan Dia yang terlebih besar itu, sang penyembuh itu, yang oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh itu, ada di dalam kita. Kita perlu menyadari kebenaran ini dan berkata-kata sesuai dengan kebenaran ini. Apalagi yang ada dalam dunia ini? Masalah, kesukaran. Tapi Yesus telah berkata dalam Yohanes 16 ayat 33 bahwa Dia telah mengalahkan dunia. Dan Dia yang terlebih besar itu ada di dalam kita. Dia yang telah mengalahkan dunia ada di dalam kita. Dia yang telah mengalahkan dunia ada di dalam kita. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, apalagi?
Situasi yang sulit, situasi yang mustahil. Yohanes 17 ayat 11-18 berkata bahwa sekalipun kita ada di dalam dunia, kita tidak berasal dari dunia ini. Kita adalah anak-anak yang maha tinggi. Kita adalah warga negara sorga. Dan selama kita ada di dalam dunia, Dia yang terlebih besar ada di dalam kita. Tinggal di dalam kita, bekerja bagi kita, di pihak kita, menjadikan kita lebih dari pemenang, berperang bagi kita, menjadikan kita sukses. Dia menjadikan kita di atas, above only, naik terus, tidak turun, menjadikan kita tidak dapat dikalahkan. Haleluya. Itu semua adalah perkataan iman, perkataan kemenangan, perkataan yang sesuai dengan pikiran Tuhan tadi. Perkataan yang membawa kita melewati apapun juga keluar sebagai pemenang. Perkataan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selama bertahun-tahun kita diajari iman. Kita didorong untuk percaya kepada Tuhan. Kita diajar untuk meletakkan keyakinan kita kepadanya. Tetapi banyak yang masih belum memahami atau menerima pengajaran yang cukup mengenai perkataan iman, atau mengucapkan apa yang kita percayai. Perhatikan kembali ayat-ayat ini. Amsal pasal 18 ayat 21 mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kemudian Amsal 21 ayat 23 berkata siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri dari kesukaran. Berarti kesukaran ada hubungannya dengan apa yang keluar dari mulut kita. Apa yang keluar dari lidah kita. Kalau kita berkata celaka, bangkrut deh dan sebagainya, Yesus berkata bahwa kita akan mendapatkan apapun yang kita ucapkan. Terlebih karena ucapan yang keluar itu mengalir dari keyakinan kita. Nah, Matius pasal 12 ayat 37 berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kemudian Markus 11 ayat 23 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dalam bahasa Inggris dikatakan dia akan mendapatkan apapun. He shall have whatsoever he saith. Apapun yang dia katakan, dia akan mendapatkan apapun yang dia katakan. Apakah kita memperhatikan apa yang Yesus katakan ini? Bahwa kita akan mendapatkan apapun yang kita katakan. Yesus tidak berkata apapun yang kita percayai. Dia akan mendapatkan apapun yang dia katakan. He shall have whatsoever he said. Bukan he shall have whatsoever he believe. Apakah kita memperhatikan hal ini? Yesus berkata apapun yang kita katakan. Ini menyatakan kepada kita bahwa berkat Tuhan sampai kepada kita bukan hanya karena kita mempunyai iman. Demikian juga kesembuhan terjadi kepada kita bukan sekedar karena kita memiliki iman. Jawaban doa juga demikian. Itu tidak terjadi sekedar karena kita percaya. Banyak anak-anak Tuhan mempercayai bahwa itu seperti itu. Tapi Alkitab mengajarkan tidak demikian. Banyak salah memahami apa yang firman Tuhan sebenarnya ajarkan. Kita tahu bahwa Yesus mengatakan dalam Matius pasal 9 ayat 29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, Pak, tuh, jadilah kepadamu menurut imanmu. Tapi ayat sebelumnya persis, itu memberikan kepada kita konteks dari kenapa Yesus mengatakan jadilah kepadamu menurut imanmu. Mari kita lihat. Ayat 28, Matius 9 ayat 28-29. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Apa? Yesus berkata, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Mereka menjawab. Mereka tidak hanya sekedar percaya. Mereka menjawab. Mereka berkata-kata, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjawab mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi Yesus mengatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu, karena mereka berkata. Karena mereka mengucapkan, ya Tuhan, kami percaya. Berdasarkan ucapanmu, kamu dibenarkan. Berdasarkan ucapanmu, kamu dihukum. Berdasarkan ucapanmu, kamu mendapat kesembuhan. Berdasarkan ucapanmu, sebaliknya terjadi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kita melihat iman orang-orang buta ini diucapkan, dilepaskan dalam perkataan mereka. Release through words. Faith release through words. Perkataan mereka itulah yang membuat kesembuhan terjadi pada mereka. Mari lihat, Roma pasal 10 ayat 9-10 memperjelas hal ini. Sebab, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena, perhatikan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi, tidak hanya percaya, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita selamat karena percaya dan berkata-kata, bukan sekedar percaya. Bukan hanya hati kita, tapi mulut kita juga berperan dalam keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Alkitab berkata bahwa tidak hanya karena percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati kita diselamatkan. Sebab setelah percaya, ayat 10 berkata, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi mulut yang melepaskan perkataan iman, itu yang kemudian membawa keselamatan. Percaya dan berkata-kata.
Kita perlu memahami bahwa iman itu selalu diekspresikan dalam perkataan-perkataan. Iman harus dilepaskan dengan perkataan yang kita ucapkan dengan mulut kita. Kita melihat hal ini dalam ayat-ayat yang kita pelajari barusan. Ketika kita mengucapkan sesuatu, kita melakukan tindakan iman kepada apa yang kita percayai dalam hati kita. Kita melepaskan iman kita untuk bekerja untuk kita dengan ucapan kita. Ini yang jarang diajarkan kepada kita. Sekali lagi, kita perlu membuat iman kita bekerja bagi kita. Tapi bagaimana membuat iman kita bekerja? Banyak orang mempercayai tapi tidak tahu bagaimana melepaskan imannya supaya bekerja untuk mereka. Nah, Yesus mengatakan bagaimana supaya iman kita bisa bekerja untuk kita, yaitu dengan kata-kata. Perkataan yang melepaskan iman. Itu yang kemudian akan mendatangkan kuasa supranatural Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu memahami bahwa perkataan ini penting sekali. Sekali lagi, kita tidak hanya percaya, tapi kita berkata-kata apa yang kita percayai itu. Kita tidak hanya percaya dan mengharapkan sesuatu terjadi, tapi kita melakukan tindakan iman, yaitu berkata-kata apa yang kita percayai tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pahami bahwa perkataan ini, berkata-kata, perkataan iman ini bukan sekedar saat kita di gereja atau saat kita berdoa. Tapi dalam perkataan yang kita ucapkan sehari-hari, dalam hidup kita, di rumah, di kantor, di sekolah, dan lain-lain. Perkataan yang kita ucapkan sehari-hari. Perkataan Yesus dalam Markus 11 ayat 23 tadi menyatakan bahwa kita akan mendapatkan apapun yang kita ucapkan. Ini berarti bahwa kita tidak akan menerima lebih daripada yang kita katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kata-kata kita di gereja dan di rumah berbeda, maka ada sesuatu yang terjadi di alam roh. Banyak orang itu dikalahkan oleh mulut mereka sendiri yang mengucapkan kata-kata yang saling bertentangan. Saat di gereja mereka mengucapkan sesuatu yang sesuai firman Tuhan, tapi kemudian beberapa hari kemudian di tengah situasi kondisi yang mereka alami, mereka kemudian mengucapkan sesuatu yang lain. Di gereja mereka berkata, ya saya percaya, saya tahu Filipi 4 ayat 19 berkata bahwa Allah akan menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian Anda jumpa mereka mungkin tidak tahu Anda sedang makan di meja sebelah, mereka makan di meja yang lain, sedang berbicara dengan teman mereka, dan kemudian di situ mereka mengatakan, wah ini situasi yang sulit, ini saat yang sukar, kayak kelihatannya saya tidak bisa membayar hutang-hutang saya, kami akan kehilangan ini dan itu dan sebagainya. Perkataan mereka membatalkan perkataan yang mereka ucapkan sebelumnya di gereja tadi, perkataan iman yang mereka ucapkan sebelumnya. Jadi ini yang sering kali terjadi. Orang membatalkan perkataan iman yang sebelumnya diucapkan dengan perkataan mereka sendiri kemudian karena terpengaruh dengan situasi, kondisi yang terjadi. Mereka melihat, kok sepertinya belum terjadi. Mereka berpikir, kelihatannya nggak akan terjadi. Tapi Yesus berkata, apapun yang kita katakan, kita pasti mendapatkannya. Ibrani pasal 4 ayat 14 mengatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sekali lagi, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Dalam bahasa Yunani, arti sebenarnya adalah marilah kita teguh berpegang kepada mengucapkan hal yang tetap sama. Pengakuan yang tidak berubah. Pengakuan yang sama. Hal yang tetap sama yang kita terus ucapkan. Teguh berpegang pada mengucapkan hal yang sama. Jangan pernah menyerah. Memang nggak mudah. Ini memang tidak mudah. Tetapi inilah yang firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 12 sebut sebagai sebuah pertandingan. Itu pertandingan iman. Kita tidak bersaing dengan anak-anak Tuhan yang lain. Wah, mana yang lebih ini dan itu. No. Tapi kita bertanding dalam sebuah pertandingan iman. Kita perlu bertahan di dalam iman kita dengan cara terus mengucapkan hal yang sama. Dalam pertandingan iman ini mungkin kita perlu bertahan terhadap laporan panca indera kita, terhadap masukan yang datang bertubi-tubi dari sekeliling kita yang mengatakan hal-hal yang masih belum berubah nih, masih begini juga, atau bahkan tambah buruk nih. Keadaan di sekeliling kita mencoba menerpa kita, menjatuhkan iman kita, sehingga ucapan kita berubah. Jangan berubah. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Marilah kita teguh berpegang mengucapkan hal yang tetap sama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di kali yang lain, mungkin kita perlu bertahan terhadap ucapan orang-orang di sekeliling kita. Mereka mengucapkan hal-hal seperti terlalu sulit, mustahil, tidak mungkin. Jangan pernah menyerah. Sekali kita mengatakan perkataan iman dari firman Tuhan, jangan mundur dari itu. Apapun yang mungkin orang di sekeliling kita katakan, bahwa itu terlalu sulit, mustahil, tidak mungkin, apapun juga, begini, begitu, sebagainya, jangan mundur dari perkataan iman yang kita sudah ucapkan dari firman Tuhan tadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan biarkan kata-kata kita sendiri mengalahkan kita sendiri. Terlalu banyak orang mencari orang lain untuk melakukan hal ini bagi mereka. Tapi orang lain tidak dapat melakukan hal yang saya katakan ini. Buat kita,
Mereka mungkin berdoa untuk kita, tapi jika kita kemudian mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka doakan, maka kata-kata kita membatalkan apa yang mereka doakan. Ini berkata bahwa kita perlu bertanding dalam pertandingan iman kita ini. Bertahan pada pengakuan iman kita. Orang bisa membantu kita mendoakan kita, tapi pertandingan iman itu adalah pertandingan iman kita sendiri. Kita perlu bertahan dalam pengakuan iman yang sudah kita nyatakan sebelumnya. Tidak merubah kata-kata kita, terus memperkatakan hal yang sama. Dia yang lebih besar ada di dalam diri saya. Dia lebih besar dari sakit penyakit. Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Sang penyembuh itu tinggal di dalam diri saya, dan dia adalah di pihak saya. Dia berperang bagi saya. Oleh sebab itu tidak ada sakit penyakit, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Saya sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus dalam nama Yesus. Sekali Anda mengucapkan itu, jangan merubah ucapan Anda. Terus bertahan dengan perkataan itu. Perkataan kita membuat kita naik atau membuat kita turun. Perkataan kita sangatlah penting. Kita perlu menyadari hal ini. Dan kemudian mempergunakan perkataan ini untuk bekerja bagi kita. Secara aktif mempergunakan perkataan kita untuk bekerja bagi kita. Apa yang kau nikmati hari ini adalah buah dari perkataanmu dahulu. Sebab hidup dan mati dikuasai lidah, dan barang siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Apa yang kau katakan beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, buahnya yang kau makan hari ini. Apa yang kau katakan hari ini, buahnya akan kau makan beberapa waktu, bulan, minggu, tahun ke depan. Oleh sebab itu, buat perkataan iman, dan jangan mundur dari perkataan iman itu. Apapun yang situasi kondisi dipakai oleh iblis untuk melontarkan cobaan untuk membuat Anda kehilangan iman dan keyakinan, jangan menyerah. Pertahankan iman Anda dengan firman Tuhan, terus memperbaharui pikiranmu, sehingga kata-katamu terus bertahan, tidak berubah, berpegang teguh kepada pengakuan iman yang sudah engkau buat sebelumnya. Kita perlu mempergunakan perkataan iman kita untuk bekerja bagi kita, membangun kesuksesan untuk kita, membangun kesehatan bagi tubuh kita dan anggota keluarga kita, membangun rumah tangga kita dan anak-anak kita, membangun hal-hal yang kita mau terjadi dalam hidup kita. Perkataan kita membuat pagar sekeliling hidup kita. Kita tidak akan menerima lebih dari apa yang kita ucapkan. Sebab Yesus berkata, apa yang kita ucapkan adalah apapun yang nanti kita dapatkan. Oleh sebab itu, jangan sampai perkataan kita membatasi masa depan kita, membatasi masa depan anak-anak kita. Kamu gak akan pernah deh, kamu gak akan pernah jadi seperti ini, kamu gak akan pernah berhasil. Ucapkan kata-kata iman yang bersumber dari firman Tuhan. Kamu akan naik terus dan tidak turun. Hasil ujianmu akan lebih baik kali berikutnya. Kamu pasti berhasil, kamu pasti sukses. Sebab firman Tuhan berkata, Dia yang terlebih besar ada di dalam kamu. Amin.